biang kerok kenaikan PPN 12%. Bukan PDI Perjuangan, tapi Pak Jokowi. Memang ya, PDI Perjuangan ini sekarang lagi diserang terus-menerus, dihajar habis-habisan. Kemarin, ketika PPN sudah resmi diumumkan untuk dinaikkan per 1 Januari 2025 sebesar 12%. PDI Perjuangan kemudian diserang dari berbagai pihak. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari biang kerok kenaikan PPN 12%. Bukan PDI Perjuangan, tapi Pak Jokowi. Memang ya, PDI Perjuangan ini sekarang lagi diserang terus-menerus, dihajar habis-habisan. Kemarin, ketika PPN sudah resmi diumumkan untuk dinaikkan per 1 Januari 2025 sebesar 12%. PDI Perjuangan kemudian diserang dari berbagai pihak. Dikatakan bahwa PDI Perjuangan adalah yang menginisiasi, yang mengusulkan pada waktu itu. Kemudian panitia kerjanya juga dari PDI Perjuangan. Tapi kenapa sekarang kok tiba-tiba menolak? Nah, yang terbaru adalah PDI Perjuangan kemudian diserang dengan mentersangkakan Pak Hasto atas kasus yang dilakukan oleh Harun Masiku. Ini kan nggak masuk akal. Jadi PDI Perjuangan ini sekarang seolah-olah menjadi sasaran empuk untuk diserang terus. Setelah, kalau bagi saya melihatnya ini pasca pemecatan Pak Jokowi dan keluarganya. PDI Perjuangan dijadikan kambing hitam, padahal PDI Perjuangan adalah banteng hitam, tapi sekarang dikambing hitamkan. Disalahkan atas kenaikan PPN 12%, lalu kemudian sekarang sekjennya Pak Hasto ditersangkakan atas kasus Harun Masiku. Tapi saya tidak akan membahas tentang ditersangkakannya Pak Hasto. Saya akan membahas tentang PPN 12%. Kenaikan PPN 12% yang sudah diumumkan oleh pemerintah yang akan ditetapkan mulai 1 Januari 2025 pekan depan. Nah, sekarang begini. Kemarin kan sempat banyak sekali beredar, terutama juga dari partai politik yang lain seperti PKB, mengatakan bahwa PDI Perjuangan adalah inisiator dari kenaikan PPN 12% ini. Kemudian kenapa sekarang menjadi pelin-pelan, sekarang menjadi menolak, padahal panjanya atau panitia kerjanya ini ketuanya adalah dari PDI Perjuangan. Nah, sekarang saya ingin mengupas siapa sebetulnya inisiator dari kenaikan PPN 12% ini. Saya punya draftnya, dan ini sudah bisa dilihat dimanapun, di Google silakan di search. Ini adalah surat keputusan atau instruksi dari Presiden Jokowi pada waktu itu, bulan Mei tahun 2021, yang memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menkumham Pak Yasona Lawli pada waktu itu untuk berkoordinasi dengan DPR RI untuk membahas tentang RUU HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Itu instruksi Presiden Jokowi, dan ini resmi surat dari Sekretariat Negara yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada waktu itu. Nah, kemudian ada 8 fraksi yang menyetujui draft RUU HPP ini, kecuali PKS. Nah, PDIP salah satunya. Tapi kenapa yang disalahkan cuma PDIP? Partai yang lain kemana? Jadi memang PDIP yang selalu diserang, selalu disalahkan. Padahal ada 8 fraksi yang kemudian menyetujui ini. Nah, dari draft RUU ini, itu kan tidak hanya serta-merta menaikkan pajak atau PPN sebesar 12%. Ada opsi di beberapa pasalnya, di beberapa butirnya. Ini mengatakan bahwa ada kemungkinan PPN ini bisa turun 5% atau naik sampai dengan 15% tergantung kondisi ekonomi pada saat ini, sekarang maksudnya. Nah, pada waktu itu PDI Perjuangan adalah partai atau fraksi yang mengusulkan penundaan. Karena apa? Karena kita tidak tahu kondisi nanti di tahun 2025 itu seperti apa. Tapi pemerintah Presiden Jokowi pada waktu itu optimis bahwa nanti di tahun 2025 kondisi perekonomian kita akan baik-baik saja. Tapi kenyataannya sekarang bagaimana?
dolar semakin naik, kemudian inflasi juga sudah mulai agak ada gejolak, lalu kemudian PHK, gelombang PHK di mana-mana, daya beli masyarakat juga semakin menurun, apalagi sekarang banyak sekali kenaikan harga bahan-bahan pokok, itu kan yang juga membuat perekonomian kita sekarang nggak baik-baik saja. Tapi kenapa pemerintah memaksakan ini untuk dinaikkan menjadi 12%? Nah, kalau mendengar dari jawaban Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, sungguh sangat membagongkan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa keputusan untuk menaikkan PPN sebesar 12% ini adalah kehendak seluruh masyarakat. Loh, kok bisa ngambil kesimpulan seperti itu? Dia mengatakan bahwa masyarakat Indonesia sebanyak 58% yang kemudian memenangkan Presiden Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI di periode berikutnya, itu adalah mereka yang menghendaki keberlanjutan. Nah, dengan keberlanjutan itu artinya bahwa memang masyarakat menghendaki keberlanjutan untuk menaikkan PPN sebesar 12% karena memang itu sudah diinisiasi dari pemerintah Presiden Jokowi dulu. Dengan tidak langsung, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa memang ini inisiatornya adalah pemerintahan Presiden Jokowi dulu. Tapi kenapa sekarang PDI Perjuangan yang disalah-salahkan? PDI Perjuangan pada waktu itu ketika ada penyusunan draft RUU itu kan mengatakan jangan terburu-buru, bisa ditunda dulu. Apalagi ada opsi bisa menurunkan sampai dengan 5% dan bisa menaikkan sampai 15%, tergantung kondisi perekonomian pada saat ini. Tapi kenapa pemerintah sekarang justru mengambil opsi 12% itu mutlak nggak bisa digoyang-goyang lagi? Kenapa? Padahal kondisi perekonomian kita sekarang nggak baik-baik saja. Itu kan yang menjadi permasalahannya. Padahal kalau kita melihat di draftnya itu, pemerintah bisa membuat PP atau peraturan pemerintah kalau misalkan mau diturunkan maksimal 5%, lalu kemudian dinaikkan maksimal 15%. Bisa membuat peraturan pemerintah atau PP untuk diajukan kepada DPR. Itu bisa dilakukan opsi itu. Sementara di DPR, ini kan sekitar lebih dari 80% itu adalah koalisi pemerintah. Kim plus. Sementara PDI Perjuangan ini kan hanya sekitar 18 sekian persen. Nah, kalau misalkan ini diajukan, kemudian Kim plus secara serentak, secara kompak bisa kemudian menerima draft ini dan kemudian bisa direvisi lagi, selesai kan masalahnya. PPN nggak mungkin naik 12%, tergantung dari kondisi ekonomi sekarang. Tapi sekarang yang ada di parlemen itu adalah Kim plus yang kemudian mendukung pemerintah lebih dari 80%, lalu kemudian pemerintahnya yang memutuskan untuk kenaikan PPN 12% pada tanggal 1 Januari 2025 pekan depan, itu sudah fix dari mereka. Tapi yang disalahkan tetap PDI Perjuangan. Ini kan kocak sekali. Nah, bagi saya memang ini terjadi karena pasca pemecatan Pak Jokowi dan keluarganya oleh PDI Perjuangan. PDI Perjuangan kemudian disalah-salahkan tentang kenaikan PPN 12%, lalu sekarang terbaru kasus tersangkanya Pak Hasto melalui KPK dari kasus korupsi Harun Masiku, ini kan memang masih ada kaitannya, sangat amat politis. Nah, sekarang kalau misalkan, sebetulnya kalau dulu ketika pemerintah Presiden Jokowi tidak menginisiasi ini kan juga tidak mungkin akan bergulir. Suratnya sudah jelas, sudah ada. Kemudian di tahun 2021 sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi, seperti yang saya tampilkan tadi. Itu memang ditujukan kepada Menteri Keuangan untuk membahas ini. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, urgensinya apa? Kenapa kok sekarang ini harus buru-buru dinaikkan 12%? Kalau bagi saya, mungkin ini ada kaitannya dengan defisit anggaran kita, yang kemudian juga hutang luar negeri kita yang sudah mencapai lebih dari 8 triliun rupiah, tapi pemerintah kita membutuhkan dana untuk merealisasikan program Presiden Prabowo, yakni terutama masalah program makan bergizi gratis. Itu yang menjadi sasaran sekarang. Dan masyarakat kita, para pembayar pajak kita, kemudian dicekek habis-habisan, kemudian diharuskan membayar pajak 12%, PPN 12% ini, itu yang akan terjadi minggu depan, mulai 1 Januari 2025. Nah, efeknya apa sih? PPN 12% ini, pajak pertambahan nilai itu akan dikenakan kepada seluruh
komoditas. Kecuali mungkin ya, komoditas yang sembako, itu mungkin tidak akan terkena. Tapi proses perjalanannya, proses pengirimannya, distribusinya, itu kan juga terkena pajak. Jadi kalau misalkan pemerintah berkelit untuk sembako, kemudian untuk UMKM kan tidak berdampak. Itu omong kosong. Justru malah mereka ini yang akan berdampak. Ketika bahan-bahan pokok ini kemudian komoditinya tidak dikenakan PPN, oke. Tapi ketika distribusinya melalui transportasi, lalu kemudian biaya produksinya dan lain sebagainya, itu kan juga pasti akan menimbulkan PPN. Sekarang kita beli mie instan, beli sampo, beli sabun kebutuhan sehari-hari, katakanlah beli kopi seperti yang saya minum ini, itu kan juga semuanya kena PPN. Nah, kalau PPN ini dinaikkan 12% minggu depan, tanggal 1 Januari, bahan-bahan ini semuanya bakal naik. Sekarang, daya beli masyarakat sudah turun. Bayangkan kalau misalkan minggu depan ini sudah resmi dinaikkan, apa yang akan terjadi? Makanya saya juga salah satunya di media sosial selalu menginisiasi, kemudian juga selalu berteriak-teriak untuk menolak PPN 12%. Tapi ini sudah ditetapkan oleh Presiden, ditetapkan oleh pemerintah bahwa PPN naik tanggal 1 Januari. Ya kita bisa apa? Yang bisa kita lakukan adalah sekarang tetap bersuara, tetap beropini untuk menyuarakan apa yang menjadi suara kita, masyarakat kecil yang bisa dilakukan hanya melalui media sosial. Dan semoga pemerintah masih bisa mengotak-atik ini, merubah ini, kemudian membatalkan kenaikan PPN 12% ini, diturunkan lagi sesuai dengan kondisi perekonomian negara kita. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Apapun makanannya, minumannya, ludah sendiri.